Paulus, pengikut Kristus yang dibenci non-Kristen. Paulus itu pengikut Kristus yang dibenci oleh non-Kristen. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Pak Pendeta HTD yakin Paulus itu pengikut Kristus? Iya dong. Ya. Di luar sana para mukalaf IQ tiarap, ya. Paulus itu bukan murid Yesus. Paulus itu bukan pengikut Kristus. Paulus itu musuhnya Yesus katanya. Kata siapa, Pak? Kata mukalaf IQ tiarap. Ya, mereka sangat membenci Paulus, ya. Ya, harap maklum, para mukalaf itu buta huruf, nggak bisa baca Alkitab. Jelas ayat Alkitab menulis 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1. Paulus berkata, aku pengikut Kristus. Aku pengikut Kristus. Jadi yang bilang Paulus bukan pengikut Kristus, buta huruf, nggak bisa baca ayat Alkitab. Paulus itu bukan murid Yesus, betul. Pada saat Yesus sedang melayani sebagai manusia, Yesus melayani sebagai manusia, Paulus ini malah setuju membunuh Stefanus dengan rajam, ya. Kisah 7 ayat 58, kisah 8 ayat 1. Tetapi, ya, ketika Yesus sudah bangkit, ya, Yesus itu ketika bangkit menjadi Tuhan dan Kristus. Di dalam kisah 2 ayat 36. Tuhan dan Kristus ini menampakkan diri selama 40 hari. Sehingga ia disebut manusia Kristus Yesus. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Pak Pendeta tadi begitu mudah dan hafal dengan ayat-ayat Alkitab. Apa itu, Pak? Ya itu makanya ngopi dulu, ya. Lalu Paulus ini ketemu dengan Yesus dalam keadaan Yesus menampakkan diri 40 hari. 1 Korintus 15 ayat 8. Dan untuk terakhir kalinya, yang paling akhir, Yesus itu menampakkan diri kepadaku, kepada Paulus. Itu sebabnya Paulus disebut pengikut Kristus, pengikut Yesus yang sudah bangkit menjadi Kristus. Berapa lama Paulus menjadi pengikut Kristus? Cuman 2,5 hari. Kok bisa, Pak Pendeta HTD? Paulus itu, ya, ketemu dengan Yesus. Yesus menampakkan diri di kota Yerusalem, ya. Terus Paulus ini sedang melakukan perjalanan ke Damsyik. 2,5 hari berikutnya, pada waktu hari terik, ya, Yesus menampakkan diri dari langit, yang memancarkan sinarnya sehingga Paulus buta. Paulus menjadi pengikut Kristus hanya 2,5 hari sepanjang perjalanan dari Yerusalem ke Damsyik. Bingung, Pak. Lah iya, ayatnya ada aja kamu nggak bisa baca kok. Buta huruf, Pak. Lah iya, apalagi dengar penjelasan begini. Nggak masuk, Pak. Lah iya, bukannya nggak masuk akal. Akalmu yang tidak bisa masuk. Ngopi dulu, Pak. Ngopi dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya sekarang usia 61 tahun, ya. Banyak orang yang, Pak Pendeta tadi menjelaskan Alkitab dengan very clear. Bisa apal tanpa contekan, tanpa kerpean? Ya bisa, kenapa tidak? Pikiran dibuka mengerti kitab suci kok. Yang penting sembah Yesus Kristus. Titik. Satu-satunya Tuhan Allah. Ya. Anda kan dibuka pikirannya. Jadi Paulus ini sebagai pengikut Kristus, clear 1 Korintus 11 ayat 1. Paulus pernah ketemu Yesus. Ketika Yesus menampakkan diri, clear 1 Korintus 15 ayat 8.
di Yerusalem. 2,5 hari kemudian Yesus menampakkan diri di dalam Kisah 9 ayat 4 dan 5. Lalu Paulus ini buta. Nah, jadi sudah sangat clear Paulus itu pengikut Kristus 2,5 hari doang. Dia nggak pernah jadi murid, nggak pernah. Murid itu Yesusnya harus waktu fisik ya. Lalu apa alasan Paulus dibenci? Karena Paulus itu memberitakan Injil di tanah Arab, Galatia 1 ayat 17. 3 tahun Paulus ini memberitakan Injil di Damsyik. Damsyik itu Damaskus, itu tanah Arab. Lalu 14 tahun memberitakan di daerah Arab Rada Timur ya, Korintus, ya daerah Efesus itu, yang sekarang disebut Turki. Paulus itu dibenci karena gara-gara Paulus inilah Arab jadi Kristen. Yang nanti sampai ke Arab Saudi, ya Arab Barat itu semua karena Paulus ya, yang memberitakan di situ ya. Dibenci Pak ya, dibenci. Jadi kekristenan di tanah Arab termasuk kekristenan yang mula-mula. Clear? Ya. Very very clear. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.